Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu yang akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita Bapak absen terlebih dahulu. Jangan lupa untuk angkat tangannya apabila Bapak menyebutkan nama kalian. Rizky, apa hadir? Rizky hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Hanapi, apakah hadir? Angkat tangannya. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Selanjutnya Rijal hadir atau tidak? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja tanpa melihat buku teks dengan baik. Yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan perilaku pergaulan remaja yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan tentang perilaku pergaulan remaja yang baik. Perilaku peserta didik dapat menyebutkan tentang perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja pada saat tanya jawab dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui dampak dari perilaku menyimpang pergaulan remaja setelah guru menjelaskan dengan baik. Pergaulan bebas merupakan perilaku negatif yang menyimpang aturan dan dikarenakan adanya pergaulan yang salah. Beberapa penyebab pergaulan bebas seperti kegagalan remaja menyerap norma agama dan norma Pancasila. Sikap mental yang tidak sehat dapat menimbulkan emosi yang berlebihan, perasaan sedih, pikiran stres, gangguan depresi, mudah cemas, dan halusinasi. Keluarga yang tidak harmonis juga menyebabkan psikis anak dapat terganggu, dan hal ini membuat anak mencari kebahagiaannya sendiri dibandingkan di dalam rumah, dan pada akhirnya anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki beberapa jenis. Contohnya seperti seks bebas, tawuran antar pelajar, narkoba dan merokok, dan juga clubbing. Lalu, bagaimana dampaknya? Ketergantungan obat. Hal ini dapat memicu kematian yang diawali mencoba-coba sampai akhirnya ketagihan. Adanya seks bebas. Kesehatan semakin menurun karena adanya seks bebas yang dapat menimbulkan penyakit seperti virus HIV. Beberapa gejala HIV seperti tubuh menjadi mudah lelah, berat badan menjadi semakin menurun, dan bahkan munculnya ruam pada kulit. Dan seseorang yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan cenderung malas untuk meraih prestasi, dan prestasinya pun akan semakin menurun. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Bersikap jujur dan selalu berpikir optimis. Memiliki kegiatan yang sehat dan positif.
bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik, memperbanyak membaca buku supaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan mengurangi menonton acara yang tidak baik, seperti mengurangi acara yang mengandung unsur kekerasan maupun pornografi. Itulah cara mengatasi pergaulan bebas yang sudah banyak menimpa remaja, khususnya di Indonesia sendiri. Ayo hidup sehat dan katakan tidak pada pergaulan bebas. Kita memasuki yang pertama ialah kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, yang pertama itu pengertian remaja dan ciri-ciri remaja. Nah, kita sering mendengar kata remaja itu di mana saja dan kapan saja. Nah, masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Seorang psikolog asal Perancis bernama Alfred Binet dalam buku Psikologi Keagamaan karangan Jacques Derrida tahun 1977 mengungkapkan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seorang berumur lebih kurang 12 tahun. Nah, kesanggupan itu mereka itu jalin pada saat kesimpulannya ialah kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak daripada yang ada kira-kira mulai umur 14 tahun. Dan karena itu pada usia 18 tahun ke atas itu remaja itu sering kali menolaknya itu kurang masuk akal dan kadangkala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya. Jadi usia remaja itu antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah, ciri-ciri remaja pada umumnya kita ketahui bahwasanya itu adalah yang pertama suka membantah, menentang, menolak, memberontak. Nah, biasanya kita melihat di keadaan lingkungan kita di sekolah remaja itu seperti apa. Nah, remaja tadi banyak sekali anak-anak remaja sekarang. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimaginasi. Nah, berimaginasi itu maksudnya menghayal lah, ingin apa saja yang diinginkannya itu ingin tercapai, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan apa yang ingin diusahakannya. Jadi haruslah bisa memberikan usaha juga untuk mewujudkan angan-angannya itu. Nah, remaja itu juga cenderung pendapatnya merasa benar, seolah-olah mereka yang remaja tadi berkata, aku benar nih, pendapat saya nih benar sudah, sehingga menolak pendapat orang lain. Jadi jangan sampai kita meremehkan ataupun meremehkan orang lain, jangan sampai, dan menghargai juga pendapat orang lain walaupun kita menolaknya harus benar. Walaupun kita benar juga kita harus menolaknya itu harus benar dan dengan baik. Nah, yang keempat ialah rasa ingin tahunya besar. Nah, rasa di dalam hatinya itu besar terhadap keinginan terhadap sesuatu yang hal-hal yang baru, yang bersifat baru, ingin seperti mencoba-coba. Nah, tetapi alangkah baiknya diisi dengan kebaikan. Nah, jangan sampai mencoba untuk perbuatan yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, yang kelima itu banyaknya kemauannya. Nah, dan yang keenam suka diperhatikan dan diakui perannya. Nah, mereka itu seolah-olah ingin seperti membanggakan atau menampakkan keahliannya. Remaja tadi, misalnya ada seorang guru, lalu si remaja tadi, si anak siswanya tadi seolah-olah pintar lah, seolah-olah mengetahui akan penjelasan si ibu tadi. Saya paham ya. Padahal kan dia itu ingin diakuinya. Nah, jadi jangan sampai di dalam hati itu mengakui bahwa aku lebih baik daripada yang lainnya.
Nah, jangan sampai. Yang ketujuh, mencari jati diri. Nah, remaja juga sering seperti itu. Hal apakah saya ini? Apa saya yang bisa lakukan misalnya? Dia itu mencari-cari hobinya apa misalnya, seperti itu. Nah, alangkah baiknya remaja ini mengisinya itu dengan apa? Dengan orang yang dewasa, dengan sebagaimana layaknya orang dewasa. Seperti kehadiran remaja sangat penting di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya misalnya aktif dalam Karang Taruna, organisasi remaja, ormas atau organisasi masyarakat. Nah, dan hal-hal yang bersifat keagamaan karena dapat membantu masyarakat yang lain. Selanjutnya adalah adab pergaulan remaja menurut Islam. Nah, bagaimana adab itu ketika Islam mengajarkan kita kepada semua umat Islam agar berakhlak yang baik. Nah, adab pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan santun dalam pergaulan remaja itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dimanapun, kapanpun, pada waktunya kita harus bersikap sesuai dengan ajaran kita yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah menjaga sopan santun. Meskipun kita sesama remaja, kita harus tetap menjaga sopan santun. Bagaimana kita berakhlaknya, bagaimana kita berbicaranya kepada teman. Jangan sampai teman ini merasa sakit hati karena ulah hati kita, ulah perbuatan kita. Dan apapun itu perbedaannya, apapun apa dilakukan teman, kita harus memaafkannya, memberikan maaf kepadanya apabila ia melakukan kesalahan. Dan apabila berbeda pendapat, kita harus menghargainya juga. Yang kedua, mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakanlah dalam pergaulan remaja itu, karena sangat penting dan sama akan terjalin dengan persahabatan yang lebih lama. Soalnya kan sahabatan itu mulai dari kecil sampai dengan dewasa dan walaupun sampai pun kawin nanti. Nah, itu harus dijaga persahabatan karena banyak sekali manfaatnya. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Nah, walaupun kita ini kan diisi akhlak remaja yang baik diisi dengan pergaulan atau dengan arah kebaikan, misalnya mengajak kepada meningkatkan ketakwaan, misalnya pergi ke suatu ceramah keagamaan. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai mengisinya gitu yang dilarang oleh agama, jangan sampai. Nah, yang keempat itu lapang dada dan suka membentuk. Nah, pergaulan remaja yang penuh dan liku-liku dalam bentuk gaya yang model yang beraneka ragam berfungsi mancing permasalahan dari kalangan remaja itu sendiri. Oleh karena itu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sesama remaja. Selanjutnya yang kelima itu berlaku jujur dan adil. Nah, di dalam pergaulan remaja itu ada juga berlaku adil. Nah, karena pentinglah sifat ini. Jangan sampai jangan berbohong atau karena dapat mendatangkan dan merugikan teman. Nah, jangan juga pilih kasih, misalnya teman ini misalnya selalu membantu aku misalnya menjawab soal. Nah, jangan sampai itu. Nah, tidak boleh misalnya itu pilih kasih, misalnya teman ini selalu memberikan aku makanan atau minuman. Nah, jangan sampai kita pilih kasih sehingga mengawani yang si pemberi tadi atau mengawani orang yang tadi saja. Tetapi seharusnya berlakulah adil kepada semuanya, kepada teman-teman yang baik.
Yang keenam itu berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Nah, jadi kita harus mulai sejak kecil maupun sudah dewasa maupun sudah balik maupun setelah selesai, maka haruslah menuntutlah ilmu sampai kita meninggal dunia. Nah, selanjutnya tentang contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Contoh perilaku menyimpang ini seperti apa? Bisa dibacakan yang bernama Rizky. Baik, Pak. Yang pertama yaitu minuman keras. Nah, setelah minuman keras atau khamar dan judi. Karena minuman keras adalah minuman yang memabukkan, menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya akibat meminum khamar. Selain itu, diri sendiri tidak terkendali pikiran, ingatan dan sikapnya yang tidak normal, mudah terserang penyakit berbahaya atau kronis, dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Pak. Nah, baik. Nah, jadilah contoh tadi kan sudah disebutkan oleh saudara Rizky, yaitu teman kalian yaitu Rizky. Nah, jadilah minuman keras yang pertama dan berjudi. Nah, jadi yang memabukkan ataupun yang dapat merusak akal pikiran kita itu jangan sampai kita melakukannya. Nah, seperti apa? Karena dapat membahayakan baik itu pikiran kita, baik itu ingatan kita, kecerdasan maupun tingkah laku kita. Nah, dari akibat dari minuman keras itu. Atau yang kedua itu adalah judi. Nah, judi itu kan mengadu nasib dengan perlombaan yang mana mengundi-undi keuntungan belum tentu menang, belum tentu menang. Nah, dan tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ingin kemenangan terus menerus dalam judi itu, dan cara yang dilarang oleh agama. Karena cara-cara yang itu dilarang oleh agama kita. Misalnya seperti apa judi ini? Misalnya seperti sabung ayam, pertandingan yang togel ataupun dan lain-lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Yang akan Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal masyir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمشير ويصدوكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم Artinya, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban, untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari melihat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari yang mengerjakan pekerjaan itu. Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang kedua,
tolong bacakan kepada Hanafi apa bisa dua pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Pacaran istilah populer di Indonesia, yaitu menjalin hubungan khusus antar lawan jenis atau mungkin ada yang sama jenis dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Iya. Nah, jadi yaitu adalah pergaulan yang pada pergaulan bebas antar jenis atau pacaran. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran, yang ada ta'arufan namanya. Kita ketahui bahwa pacaran itu hubungannya antara lawan jenis, antara si perempuan dan si laki-laki yang bukan muhrim, karena mereka itu hanya nafsu belaka, hanya memuaskan nafsu, maksudnya ingin berduaan itu tidak boleh. Kita ketahui supaya tahu bagaimana sih kita mengetahuinya itu ya baik, yaitu adalah berpacaran itu suka berduaan. Nah, siapa yang berduaan? Nah, di sini tidak ada kan yang berpacaran. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu kencan pergi bersama. Nah, sering berjalan-jalan ke sana kemari, berdua terus, baik itu ke tempat hiburan ataupun ke taman maupun suatu tempat yang sunyi. Nah, tidak boleh itu, kita tidak diajarkan atau tidak disuruh, tetapi kita harus menghindarinya itu. Nah, selanjutnya adalah menampakkan yang baik-baik saja kepada semua orang dan perhatian khusus. Nah, terkadang ada perhatian khusus antara si laki-lakinya ini dengan si perempuannya. Jangan sampai meninggi atau memperhatikan si pacarnya tadi, membandingkan dengan orang tua. Jangan sampai kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang pergaulan ini, ialah Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'rabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Yaitu yang ketiga, bisa bacakan rijal apa bisa? Baik. Nah, yang ketiga, tawuran disebut juga perkelahian secara kelompok. Tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tawuran, benar Wija tadi, tawuran yang ketiga. Nah, tawuran itu apa? Tawuran itu ada perkelahian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, barangkali kita melihat banyaknya tawuran di masa sekarang, baik itu anak-anak remaja, anak SD, ataupun sekelompok orang-orang yang mereka itu mementingkan kelompoknya sendiri ataupun mementingkan kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan tadi tawuran. Nah, dampak dari negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja yaitu kepada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada bagi lingkungan. Yang pertama yaitu adalah dilabeli sebagai remaja yang kurang berguna. Nah, sebagaimana kepada bagi diri sendiri, yaitu yang pertama adalah dilabeli sebagai remaja kurang berguna. Nah, jangan sampai negatif yang membuat kita negatif tadi, orang-orang
itu mencap kita yang tidak baik. Yang kedua adalah memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Dan sampai yang ketiga adalah kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Nah, karena kita tadi bergaul yang bebas, suka, jangan sampai ada yang minum minuman, jangan sampai itu. Yang ketiga adalah yang keempat, menjatuhkan diri sendiri. Nah, jangan sampai ketika kita berbuat tadi harga diri kita menjadi rendah, nah baik itu di manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga dianggap temannya menjadi lemah. Nah, ketika kita tadi melakukan hal-hal yang dilarang itu, maka imannya itu turun, nah menjadi lemah. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki kesalahan dengan kebaikan. Nah, mempermalukan orang tua dan sekolah. Nah, seperti Tauron tadi kan malu jadinya, baik dari orang tuanya, apakah salah mendidiknya, apakah tidak benar, dan sekolah pun terkadang merasa malu, apakah nih pengajaran ibu guru atau bapak guru di sekolah selama ini mendidiknya kurang benar atau tidak. Nah, jadi jangan sampai dan kurang lihat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang lain, bagaimana sih bagi orang lain kenyamanan tidak bisa, bagi orang lain tidak merasa aman. Lah maksudnya itu ketika dia membuat benar atau melakukan perbuatan yang dilarang tadi, si orang lain itu merasa tidak mendekatinya. Dan yang kedua adalah kurang disenangi dalam pergaulannya, baik itu pergaulan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya, karena menganggap itu anak yang nakal atau anak yang tidak baik. Nah, dia adalah menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Dan juga tadi sudah tidak mendapat pengakuan dari orang lain, ya, tidak dianggap orang lain, jadinya di lingkungan itu jangan sampai. Dan teman dan tetangga malas untuk mendekatinya. Nah, karena berbuat dosa atau berbuat yang tidak baik tadi, seakan-akan dia itu dijauhi dan dikucilkan dari orang lain. Nah, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain, tidak dituruti oleh orang lain. Orang lain juga takut, orang lain ketakutan dipengaruhi. Nah, terkadang orang lain itu tidak mencontohnya juga. Bagi lingkungan kan tadi membawa nama buruk lingkungan, jangan sampai membawa dampak lingkungan bagi kita. Nah, jangan sampai itu. Ya, nah, yang kedua adalah diabaikannya dan tidak disukai dalam masyarakat. Nah, akibat mengolah tadi, maka tidak bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah dianggap mencemar lingkungan sekitar. Karena apa? Karena perbuatannya seperti tadi, kayak minum keras misalnya, berjudi. Nah, itu hal-hal yang negatif bagi lingkungan, bagi diri sendiri juga. Tidak ada gunanya di masyarakatnya, jadi tidak berguna di masyarakat. Karena apa? Karena ulahnya tadi yang melakukan perbuatan maksiat tadi tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya. Nah, karena tadi tidak beri peran apapun, seharusnya kan ketika ada kegiatan masyarakat bisa memanggilnya atau menyuruhnya untuk melakukan sesuatu kegiatan. Tetapi karena dia itu berbuat yang tidak baik, maka dia tidak dipercaya oleh orang lain lagi, dan tidak dia dianggap orang lain perlu dibina agar berdampak baik, karena agar tidak berdampak baik pada lingkungan. Jadi harus diperbaiki, ya kata orang sekitar itu rehabilitas juga bisa, atau supaya agar akhlaknya itu menjadi lebih baik, agar berubah sikapnya itu menjadi bermanfaat untuk orang lain.
masyarakat dan agama. Karena kan tadi seperti tawuran, pacaran ataupun minuman kamar, judi itu perilaku yang melanggar norma dan agama. Karena berdampak bagi kesehatan kita, dari berdampak pada perbuatan kita, berdampak pada amal ibadah juga. Nah, hikmah selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, yang pertama adalah bisa dibacakan kepada rijal. Nah, kata rijal, benar kata apa yang rijal tadi. Nah, yang pertama adalah dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, hikmah dari tadi pergaulan terpuji dalam remaja, sehingga amal ibadahnya itu selalu meningkatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Nah, sekitar apapun yang diajarkan oleh Rasul SAW, baik itu berada kepada manusia, kasih sayang kepada makhluk lain, dan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan ditinggalkan, dan apa yang dilarang ditinggalkannya. Yang ketiga adalah hidupnya lebih tenang dan tenteram. Nah, karena tadi dia menghindari dan melakukan pergaulan remaja yang baik, maka hidupnya tenang dan pikirannya itu jernih dalam melakukan hal-hal yang bernilai positif. Nah, jauh dari kemaksiatan. Nah, orang yang perilakunya, pergaulannya remaja itu baik, maka ia akan terarah kepada hal-hal yang bersifat yang bernilai bagi diri sendirinya maupun orang lain. Nah, dapat kepercayaan yang baik, ya, dapat patut menjadi teladan di masyarakat. Nah, menjadi teladannya apabila baik tadi. Nah, kalau tidak ada, Bapak ingin bertanya kepada kalian, baiklah, Bapak akan bertanya kepada Rizky yang pertama, yaitu apa itu remaja? Bisa jelaskan? Jawabannya, Bang, masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dan usia dewasa, yaitu usianya itu antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Benar. Terima kasih kepada semuanya yang menyimak pada hari ini pembelajaran kita. Di sini Bapak ingin menyampaikan kesimpulannya, ialah kita harus berakhlak atau bergaul remaja yang baik, jangan sampai menyalahi aturan agama, menyalahi norma-norma agama, baik karena dapat membahayakan baik diri sendirinya, orang lain maupun masyarakat. Jadi harus benar-benar memanfaatkan usianya di waktu muda atau usia remajanya dengan hal-hal yang baik, yang bernilai ibadah dan positif baginya maupun orang lain maupun masyarakatnya itu sendiri. Sebelum menutup ini, marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu doa setelah belajar yang akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila Bapak ada kata-kata yang salah atau menyakitkan hati kalian, yang tidak kalian apabila ada tersinggung ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian, maka maafkanlah Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ada memberi tugas kepada kalian semua, yaitu kerjakan di rumah halaman
halaman 100. Nah, kerjakan itu 1 sampai 10. Minggu depan kita bahas kembali.